Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kali ini lewat media YouTube. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak adik-adik kelas 8 untuk belajar IPA lewat media YouTube, yaitu mengenai materi sistem transportasi pada manusia atau sering kita kenal dengan sistem peredaran darah. Materi kali ini Ibu mengambil mengambil subkonsep yaitu darah. Materi IPA kelas 8 SMP semester ke-6 bersama dengan saya Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Selamat berjumpa kembali dan tetap semangat untuk belajar dan sebelum kita lanjut dengan belajar, Ibu meminta adik-adikku, anak-anakku kelas 8, carilah tempat duduk yang nyaman dengan alat tulis yang dibutuhkan untuk mengikuti pelajaran hari ini agar bisa menyimak sambil mencatat hal-hal penting yang akan Ibu jelaskan nanti. Oke? Siap? Nah, sebelum itu, mari kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam belajar kali ini. Kita berdoa. Doa selesai dan siapkan alat tulismu sudah semua dengan posisi duduk yang nyaman. Oke? Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita kaji atau capai hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan fungsi darah. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh karena merupakan alat transportasi pada tubuh kita. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Orang Manado bilang jangan terlalu golojo, supaya peredaran darah kita tidak tersumbat oleh hal-hal yang akan menyumbat peredaran darah kita. Dan yang keempat, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Karena sesuai dengan judulnya, sistem transportasi atau peredaran darah. Jadi kalau alat-alatnya rusak, alatnya macet, tentu peredaran darah ke seluruh tubuh kita akan terganggu. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah darah dan fungsinya. Adapun alat-alat yang lain akan menyusul setelah pelajaran kali ini. Tapi yang kali ini Ibu akan bahas lebih mendalam yaitu mengenai darah dan fungsinya. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu fungsi darah itu apa. Nah, fungsi darah yang pertama mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Jadi sisa proses metabolisme kan kalau kita dalam tubuh kita bekerja, otomatis oksigen yang ada di dalam tubuh kita yang dialirkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh kita
akan mengalami pembakaran. Jadi energi yang kita makan akan dibakar dengan bantuan oksigen. Kemudian sisa pembakaran itu adalah karbon dioksida. Jadi kalau tidak dikeluarkan dari tubuh, karbon dioksida ini akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita karena karbon dioksida merupakan racun dalam tubuh kita. Dan yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh kita supaya kita tidak mengalami pertumbuhan kerdil atau perubahan yang terlalu berlebih yang disebut dengan gigantisme. Oke, kita lanjut. Menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Ini fungsi darah yang ketiga, yaitu menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil. Suhu tubuh kita atau panas tubuh kita 37 derajat yang normal ya. Itulah makanya termometer suhu badan tidak didesain lebih tinggi atau lebih rendah dari mulai dari 35 derajat sampai ke 42 derajat. Karena sedingin-dingin tubuh kita hanya bersuhu 35 derajat. Kita sudah menggigil seperti orang kena penyakit malaria, menggigil, bergetar tubuh kita karena merasa dingin, suhu tubuh kita cuma 35 derajat paling rendah. Dan paling tinggi sepanas-panasnya kita, tubuh kita hanya 42 derajat. Masih ingat tuh pelajaran sebelumnya? Ya. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Ini fungsinya yang keempat, berarti mempertahankan kinerja badan kita yang lain, anggota tubuh kita yang lain, agar tetap bisa bekerja dengan normal. Kalau mata tidak mendapat oksigen, maka mata kita pun akan mengalami kerusakan. Demikian juga dengan otak. Kalau kita sering nyambung sedikit pelupa atau lain sebagainya, kemungkinan aliran darah ke otak kita mengalami terganggu sehingga oksigen yang harus mensuplai otak untuk berpikir terganggu. Oke? Semoga tidak kita alami ya hal-hal yang dapat mengganggu fungsi darah. Kemudian fungsi darah yang kelima yaitu mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Jadi kalau tangan kita teriris atau tertusuk dengan duri kemudian berdarah, ini darah juga yang akan mendukung proses pemulihan luka atau cedera tersebut agar segera pulih kembali. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi atau makanan, kemudian pembawa oksigen, pembawa hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh kita. Dan tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Jelas sampai situ? Nah, sekarang lanjut lagi. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian meliputi 1. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Dan kedua, sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Ini bagian darah ya. Dan bagian darah yang ketiga itu sel darah putih atau kata lainnya leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini
bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang membahayakan tubuh kita, seperti racun yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun kuman. Lalu, darah putih melawannya agar tubuh terlindung dari berbagai penyakit. Jadi ketika kita luka, darah putih langsung datang untuk memeriksa apakah ada virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan yang keempat adalah keping darah atau kata lainnya trombosit. Nah, ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka dan cedera. Jadi, itu bagian-bagian darah. Sekarang kita bahas mulai dari plasma darah. Plasma darah ini adalah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Darah di dalam tubuh Anda sekitar plasma darah dalam tubuh kita ini darah ini ya sekitar 55-60% adalah plasma darah. Jadi bagian darah kita itu sekitar 55-60% itu berbentuk cairan plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih ya 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida. Kemudian ini ya penyusun dari plasma darah. 92% itu adalah air dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa atau gula, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Jadi kalau lemaknya lebih banyak, otomatis akan terganggu kegiatan dari tubuh kita. Yang tugas utama dari plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi atau makanan. Hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Itu tugas dari plasma darah. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma ini nantinya akan bekerja bersama trombosit sebagai faktor pembekuan atau koagulasi di dalam proses pembekuan darah. Selain mengedarkan berbagai bahan penting, plasma darah juga berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit atau garam termasuk natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Jadi yang di dalam tubuh kita itu garam itu berfungsi sebagai penghantar arus listrik di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada arus listriknya ya. Jangan berharap arus listrik itu cuma ada di lampu, tetapi dalam tubuh kita juga ada elektrolit atau cairan penghantar arus listrik yaitu garam. Makanya kita perlu makan garam, tetapi tidak boleh berlebih, tidak boleh juga kurang. Harus tepat. Ini adalah bagian-bagian darah seandainya darah itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi seperti ini. Nah, cairan plasma darah sekitar 55% ini warnanya kekuningan. Ini seperti air. Kalau kita luka kan, kalau kita luka keluar darahnya, darah merah sudah keluar semua, kemudian keluar cairan berwarna kuning ini, itulah yang disebut dengan plasma darah. Kemudian sel darah putih dan keping darah atau trombosit sekitar 1% di dalam darah kita. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah sel darah merah, yaitu sekitar 44%.
Nah, mengapa dia harus banyak? Karena dia ada hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dari udara, dimasukkan ke paru-paru, kemudian diikat oleh darah, dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, sel darah merah atau eritrosit. Ini ya bagian darah yang ketiga itu sel darah merah. Nah, sekarang kedua ya. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan kedua komponen darah yang lainnya, yaitu leukosit dan trombosit, warnanya yang merah pekat adalah salah satu disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Berarti di dalam darah itu dia berwarna merah karena ada hemoglobin dan protein yang bertugas mengikat oksigen di dalam darah kita. Selain hemoglobin, di dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit. Nah, hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total atau sel darah merah dan plasma. Eritrosit berbentuk bulat, dilengkapi dengan cekungan, ya, atau istilah lensa, dia adalah bikonkav. Jadi cekung luar dalam, belakang dan mukanya di bagian tengahnya ya. Bagian tengah dari sel darah merah itu. Tidak seperti sel lainnya. Sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Dikutip dari Mayo Clinic, berikut kadar normal sel darah merah yang dapat dideteksi dengan tes darah lengkap. Ini kadar-kadar darah yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita dalam keadaan normal. Laki-laki 4,32 sampai 5,72 juta sel per mikroliter darah. Jadi per 1 mikroliter sekitar 4,32 sampai 5,72 juta sel. Ya, bayangkan saja itu hanya 1 tetes saja darah kita sebanyak itu selnya. Untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan lebih sedikit daripada sel darah merah laki-laki. Nah, ini volumenya 3,90 sampai 5,03 juta sel per mikroliter darah. Sementara itu, kadar normal hemoglobin dan hematokrit normal adalah hemoglobin sebesar 132 sampai 166 gram per liter untuk laki-laki, dan untuk perempuan 116 sampai 150 gram per liter untuk perempuannya ini. Dan hemokrit sebesar 38,3 sampai 48,6% untuk laki-laki, dan perempuan 35,5 sampai 44,9%. Nah, ini volume darah di dalam tubuh kita. Sel darah merah ya. Berikut. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan atau dibuang ke udara kembali.
Persentase volume darah keseluruhan yang terdiri dari sel-sel darah merah disebut hematokrit. Sel darah merah terbentuk di sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal. Jadi yang memproduksi hormon itu adalah ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang, baru kemudian dilepaskan ke aliran darah. Jadi kalau sumsum tulang kita rusak, maka tempat pematangan sel darah merah kita akan terganggu. Jadi sel darah merah itu dimatangkan di dalam sumsum tulang. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Jadi tidak lama ya, sekitar 4 bulan hanya kita harus rombak lagi itu sel darah merah itu dan dimatangkan di dalam sumsum tulang belakang. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah baru. Tapi tidak harus langsung semua sel darah merahnya rusak, cuma bagian sel darah. Tidak semua sel darah merah dalam tubuh kita itu rusak sekali kan, jadi diproduksinya bertahap. Nah, sel darah merah ini modelnya yang Ibu katakan tadi bikonkav. Jadi cekungnya ke dalam, di bagian tengah itu, bagian depan ini dan bagian belakangnya ini. Mengenal lebih dalam tentang hemoglobin atau Hb. Apa sih itu? Sekarang kita lihat. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah dan bertugas mengangkut oksigen. Strukturnya terdiri atas 4 rantai. Setiap rantainya mengandung senyawa yang disebut heme yang mengandung zat besi. Itulah makanya kita perlu makanan yang mengandung zat besi. Biasanya terdapat di sayuran berwarna hijau. Dan hemoglobin juga berperan dalam pembentukan sel darah merah sesuai dengan bentuk idealnya, yaitu bulat dan pipi di bagian tengahnya. Tujuannya untuk mempermudah sel darah bergerak dalam pembuluh darah. Jadi dia plat ya, itu hemoglobin. Nah, tak hanya mengangkut oksigen, hemoglobin juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk kemudian bertukar dengan oksigen. Berapa kadar normal hemoglobin dalam darah kita? Ada yang tahu? Sekarang kita lihat. Jumlah Hb atau hemoglobin dapat diketahui dengan melakukan tes darah. Tes hemoglobin sering digunakan sebagai pemeriksaan untuk diagnosis anemia. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan bersamaan dengan hematokrit sebagai bagian dari pemeriksaan darah lengkap. Kisaran normal hemoglobin bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin. Namun kadar hemoglobin normal umumnya pria 14-18 gram per desiliter. Wanita 12-16 gram per desiliter. Seperti ini Ibu pernah alami waktu melahirkan kemudian pendarahan. Hemoglobin saya turun di bawah dari 12 sehingga saya mau berdiri saja rasa pusing karena oksigen yang mengangkut darah ke otak kurang. Sel darah merahnya berkurang. Jadi hati-hati ya, bagi yang
adik-adik yang kemudian nanti dewasa kemudian berumah tangga, saat hamil harus menjaga diri dengan banyak mengonsumsi zat besi agar saat melahirkan tidak mengalami leukemia, atau anemia, kurangan darah merah. Bayi baru lahir, hemoglobinnya sekitar 14 sampai 24 gram per desiliter. Berarti bayi itu kalau lahir kemarin lebih banyak hemoglobinnya dibandingkan dengan orang dewasa. Balita, ini balita malah lebih kecil dari bayi. Ini volume dari sel darah merah atau hemoglobin 9,5 sampai 13 gram desiliter. Hasil di atas juga akan bergantung pada laboratorium tempat Anda melakukan pemeriksaan. Kalau laboratoriumnya teliti sekali, maka mungkin ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu besar ya. Beberapa lab mungkin saja menggunakan pengukuran yang berbeda atau menguji sampel yang berbeda tergantung dari alat yang mereka gunakan. Sel darah putih atau leukosit, ini yang sel darah merah yang keempat yang kita bahas, itu sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur, dan memicu perkembangan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Jadi ini fungsi sel darah putih yaitu melawan virus, bakteri, jamur yang akan memicu perkembangan penyakit dalam tubuh kita. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Normalnya, jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400 sampai dengan 9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis. Ini jenis-jenisnya. Berikut jenis-jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang lengkap dengan presentasi normalnya pada orang dewasa. Kenapa selalu orang dewasa? Karena orang dewasa itu kan sudah banyak penyakit yang ada dalam tubuhnya karena masa hidupnya saja lebih lama dari yang masih balita dan bayi, balita dan remaja. Jadi sudah banyak gangguan. Nah, ini yang pertama, neutrofil. Kisarannya 50-60%. Kemudian limfosit 20-40%. Kemudian monosit 2-9%. 4. Eosinofil 1-4%. Dan kelima, basofil 0,5-2%. Nah, semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama. Bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun tergantung jenisnya. Trombosit atau keping darah atau platelet. Nah, ini ya. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan darah merah. Trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen
sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jadi jumlah trombositnya sekitar 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Nah, seperti kalau demam berdarah ya, kalau trombositnya tinggi, maka si pasien demam berdarah ini ada kemungkinan akan meninggal. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit dalam darah, maka akan menyebabkan perdarahan hebat karena darah sulit untuk membeku. Maka bisa-bisa darahnya habis ya karena tidak bisa membeku, cair kan? Keping darah atau platelet ini gambarnya ya. Ini dalam tubuh kita ini keping darah, ini sel darah merah, ini keping darah atau platelet. Kesimpulan dari tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar, Ibu ambil kesimpulan menurut saya. Mungkin ada adik-adik ada menyimpulkan yang lain, tapi yang ini kesimpulan saya. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh luka. Dan sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tinggi, yang tidak main-main ya, berarti tugasnya sangat berat, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang akan memicu perkembangan penyakit dalam tubuh kita. Sel darah putih terkenal berwarna, sel darah merah terkenal berwarna merah, warnanya merah pekat sekali atau hitam, dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Jadi sel darah merah itu tidak seperti plasma darah yang warna bening, warna kuning. Tapi kalau sel darah merah berwarnanya pekat, kalau yang dia darah merahnya masih segar, warnanya merah cerah. Sedangkan kalau sel darah merahnya sudah tua atau busuk, dia akan berwarna pekat kehitaman. Jadi bandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit, darah putih dan keping darah. Dan plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Jadi plasma darah dia mengikat hormon dan protein. Uji kompetensi. Di sini Ibu akan menguji atau mendeteksi apakah adik-adikku, anak-anakku kelas 8 memahami penjelasan saya sebelumnya atau tidak. Pertanyaannya pertama yaitu jelaskan mengapa darah dalam tubuhmu memiliki peran yang sangat penting. Jadi dijelaskan ya, mengapa itu darah di dalam tubuh kita itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Kedua, jelaskan mengapa jika kita terluka dan sukar untuk berhenti darahnya,
kita perlu mengonsumsi vitamin K. Dan yang ketiga, mengapa saat kita terluka, sel darah putih dan trombosit berperan besar dalam proses penyembuhan. Oke, setelah Anda mengerjakan ini ketiga soal ini, Ibu meminta Anda mengirimkan kembali kepada saya dan ke guru mata pelajaran Anda untuk mendapatkan nilai harian. Dan semoga penjelasan hari ini bisa membuka kebuntuan dari pertanyaan Anda yang belum terjawab. Dan insya Allah pelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita gunakan untuk kesejahteraan hidup kita. Oke, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar agar semua yang dicita-citakan segera terwujud. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe bagi Anda yang belum pernah mengklik subscribe. Kalau subscribe-nya tulisan di video Anda masih berwarna merah, silakan klik dan tanda loncengnya agar kita masih berlanjut ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Di akhir pelajaran, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Amin. Nah, terima kasih sekali lagi. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye anak-anakku.